Selamat sore teman-teman. Teman-teman yang ada di Meet diperbolehkan buat on cam. Langsung ya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, ada Arya Rizkiawan, kemudian ada Ratu Afifah Safira, Intan Ala Safira, Nadia Apriliza, dan Rohman. Kami bakal mempresentasikan materi mengenai pemutusan hubungan kerja. Lanjut next. Pada poin pertama ini ada pengertian. Pemutusan hubungan kerja atau PHK ini adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan ataupun majikan. Next. Di dalam aturan perburuhan, alasan yang mendasari PHK dapat ditemukan dalam pasal 154A ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam kurung Undang-Undang 13 tahun 2003. JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam kurung Undang-Undang 11 tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya pelaksananya yakni pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja PP 35 2021. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Apakah suara saya masih double? Apakah suara saya masih double? Gimana? Masih double nggak suaranya teman-teman? Coba ngomong. Udah. Udah mana? Oke, undang-undang yang mengatur mengenai PHK ini terdiri dari 3, yaitu ada pasal 36 yang mengenai berbagai alasan yang mendasari terjadinya PHK, yang kedua ada pasal 37 sampai dengan pasal 39 yang mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja sejak tahap pemberitahuan pemutusan hubungan kerja disampaikan hingga proses pemutusan hubungan kerja di dalam sebuah perusahaan yang akan dijalankan. Yang ketiga ada pasal 40 sampai pasal 59 yang mengenai hak akibat pemutusan hubungan kerja, yakni berupa pesangon, uang penghargaan, masa kerja, uang pengganti hak, dan uang pisah. Di sini ada 4 jenis-jenis pemutusan hubungan kerja. Yang pertama ada pemutusan hubungan kerja demi hukum, ada juga pemutusan hubungan kerja karena melanggar perjanjian kerja, yang ketiga ada juga pemutusan hubungan kerja karena kondisi tertentu, yang terakhir pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian itu ada faktor yang menyebabkan terjadinya PHK. Nah, menurut pasal 61 Undang-Undang 13 tahun 2003, Undang-Undang 11 tahun 2021, perjanjian kerja dapat berakhir atau artinya hubungan kerja berakhir apabila yang pertama yaitu pekerja meninggal dunia. Kemudian, jangka waktu kontrak kerja telah berakhir. Kemudian, selesainya suatu pekerjaan tertentu.
Kemudian adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian penyelisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian yang terakhir itu adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada aturan PHK yang tidak diperbolehkan. Yang pertama yaitu pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Kemudian yaitu pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu pekerja atau buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Nah, yang keempat itu ada pekerja atau buruh itu menikah. Dan yang terakhir yaitu pekerja atau buruh perempuan itu hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan ketentuan kompensasi PHK, di mana berikut rincian pasongan yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan yang di PHK berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 35 tahun 2020. Yang pertama uang pesangon, yang kedua uang penghargaan masa kerja, yang ketiga uang penggantian hak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin buat teman-teman dari kelompok penanya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kalian di kolom chat aja, sampaikan pertanyaannya, nanti bakalan kami jawab. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya buat teman-teman yang dari kelompok 8, apakah udah ada pertanyaan yang pengen ditanyain? Boleh on cam dan on mic ya. Setelah itu pertanyaannya boleh tulis di kolom chat. Terima kasih. Saya izin bertanya. Iya, silakan Messi. Perkenalkan, saya Messi Loviani S. Saya ingin bertanya, apakah setiap alasan PHK karyawan wajib diberikan pesangon? Terima kasih. Izin bertanya, saya Devi Molida. Bagaimana korelasi antara program dana pensiun dengan PHK karyawan? Terima kasih. Boleh untuk teman-teman selanjutnya dilanjutin pertanyaannya. Kemungkinan ada 6 pertanyaan ya dari yang kelompok 8. Ya, izin presenter, izin bertanya. Pertanyaan saya, apakah pekerja dapat menolak surat pemberitahuan PHK karyawan? Mungkin nanti saya akan ketik di kolom chat juga.
Izin bertanya, apakah terdapat pemberitahuan dalam mem-PHK karyawan? Terima kasih. Mohon maaf Izin sebelumnya, tadi yang nanya Andriani ya? Yang apakah terdapat pemberitahuan dalam mem-PHK karyawan? Iya. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutin. Ingin bertanya, apakah kompensasi PHK ini berlaku juga bagi pekerja pada usaha mikro dan usaha kecil lainnya? Apakah semuanya sudah bertanya, teman-teman? Oke, mungkin udah semuanya yang tanya ya. Kalau gitu saya izin jawab ya pertanyaan dari Messi tadi yang menanyakan soal apakah setiap alasan PHK karyawan itu wajib diberikan pesangon. Nah, itu sebenarnya pada pasal 156 ayat 1 itu dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayarkan uang penghargaan masa kerja dan yang menjadi pengganti hak yang seharusnya diterima. Namun, untuk alasan PHK tertentu itu dimungkinkan tidak mendapatkan kompensasi PHK berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, tetapi itu mendapatkan uang pisah. Nah, suatu perusahaan itu berhak untuk tidak memberikan dana ini apabila karyawan atau buruh dalam perusahaan tersebut itu telah melakukan hal yang buruk terhadap perusahaan. Sebagai contoh itu kayak tindak korupsi. Nah, apabila terjadi hal tersebut, perusahaan berhak untuk tidak memberikan pesangon serta melakukan pemberhentian kerja. Tetapi justru orang tersebutlah yang harus menggantikan kerugian perusahaan. Oke, mungkin itu penjelasan saya. Messi, bagaimana? Baik, terima kasih. Bisa dipahami. Baik. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Devi ya. Bagaimana korelasi antara program dana pensiun dengan PHK karyawan? Jadi jawabannya, pengusaha yang mengikut sertakan pekerja ataupun buruh dalam program pensiun sesuai peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha ini dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas UP dan UPMK serta uang pisah. Kemudian, jika perhitungan manfaat dari program pensiun ini tersebut lebih kecil dari UP dan UPMK serta uang pisah, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha. Lalu pelaksanaan ketentuan tersebut diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan Devi. Apakah bisa diterima? Sudah Bang, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Nah, tadi kan pertanyaannya apakah kompensasi PHK ini berlaku juga bagi pekerja pada usaha mikro dan usaha kecil? Nah, jawabannya itu tidak, karena pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil memang wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK. Namun, besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil dengan pekerja atau buruh. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah dapat dimengerti? Ya, terima kasih.
Oke, baik. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nani Leti. Kan pertanyaannya, bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja karyawan pada usaha mikro dan kecil kan? Nah, pada pengusaha pada usaha mikro dan kecil wajib membayar UPMK, UPH atau uang pisah bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Paling sedikit 50% dari besaran hak akibat dari pemutusan hubungan kerja yang telah diatur dalam PP. Dan selalu dikomunikasikan pada pengaturan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja biar mengerti atas hak kompensasi yang akan dimilikinya. Apakah jawaban saya bisa diterima, Neni? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Andriani. Pertanyaannya, apakah terdapat pemberitahuan dalam mem-PHK karyawan? Menurut kelompok kami iya, karena pengusaha tersebut dapat memberikan surat pemberitahuan kepada pekerja yang bersangkutan melalui surat pemberitahuan, di mana surat tersebut itu juga bisa disampaikan dengan sah dan patut, dan paling lambat itu 14 hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja. Gimana Andriani, bisa diterima? Iya Kak, terima kasih. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Toga. Apakah pekerjaan dapat menolak surat pemberitahuan pemutusan hubungan karyawan? Nah, menurut saya, para pekerja dapat menolak surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja disertai dengan surat penolakan dan alasannya paling lambat selama seminggu kerja setelah menerima surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Karena ketika melakukan penolakan akan memberikan data yang sesuai dengan alasan yang tercantum. Jangan hanya sekadar menolak pemutusan hubungan kerja karena hal tersebut, karena sampai kapanpun kami pada perusahaan itu tidak akan diperhitungkan sebagai pertimbangan. Apakah bisa diterima jawaban saya, Toga? Bisa Ratu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih kembali, Toga. Baik teman-teman, dari semua jawaban udah dijawab semua ya? Sudah. Langsung ditutup ya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman dari kelompok 8 sebagai kelompok penanya dan sudah mendengarkan presentasi dari kami dan memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Semoga pertanyaan dari kalian jawaban dari kami bisa diterima dari kelompok kalian. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Selamat sore. Diperbolehkan untuk keluar dari Meet, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.